Ya, saya mulai ya. Nomor 1, fx sama dengan x. Ini pangkat ya nak, kalau ada kayak gini nak, ada kayak gini. Nah, ini pangkat artinya ya. Jadi terus lagi x pangkat 2 ditambah 2x min 3. Maka f min 1 itu berarti x nya diganti min 1. Nah, berarti di sini ayo. Berarti gimana? Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 kurangi 3. Lanjutkan ya. Nomor 2, sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi 3, 4, 5, luas segitiga. Ingat, luas segitiga itu rumusnya apa nak? Setengah kali alas kali tinggi. Kalau segitiga siku-siku, sisi terpanjang itu sisi miring, berarti dicoret aja. Alasnya berarti pakai 3, panjang tingginya pakai 4. Lanjutkan ya. Nomor 3, nilai x yang memenuhi persamaan x plus 2 sama dengan 5. Yuk, gampang banget ini rek. Plus 2 ke kiri jadi apa? Yuk, jadi kurang ya. Terus nomor berikutnya, sebuah deret aritmatika memiliki suku pertama 2 dan beda 3. Aritmatika. Apa rumus aritmatika? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A itu suku pertama, ini A. Beda itu B. Suku kelima berarti N-nya 5. Nah, udah masukkan ke sini. Berarti A-nya 2, N-nya 5, min 1, B-nya 3. Berarti 2 ditambah 5 min 1 dihitung berapa? Terus kalikan 3. Mana dihitung dulu? Perkalian. Lanjut ya. Nah, nomor 5. Nomor 5 boleh saya tuliskan lagi, GX itu adalah Y. Jadi F, E, G, E, H, F itu adalah Y. Jadi Y sama dengan 2X min 1. Maka G ini pangkat ya nak, lagi-lagi ada kayak gini pangkat namanya ya. G pangkat min 1X adalah, nah, apa G pangkat min 1 itu adalah inverse. Apa inverse itu? Inverse itu mengutak-atik bentuk fungsi dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Jadi awalnya kan Y sama dengan 2X min 1. Lagi dikit-dikit ditak-atik supaya X sendirian. Min 1 ke kiri jadi tambah 2 ke kiri jadi bagi. Nah, sudah ketemu X sama dengan Y plus 1 per 2. Jadi G inverse-nya kan bentuknya ini kan. Nah, ujung-ujungnya Y-nya diganti X. Gitu. Berikutnya nomor 1, 2X pangkat 2 plus 3X min 1. Ini pakai rumus ABC aja ya nak. Berarti A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 1. Maaf, turunan ya. Sorry. Turunan. Nah, apa rumus turunan? Rumus turunan adalah, ini rumusnya dulu ya. Jika AX pangkat N, jika ada AX pangkat N, maka turunannya adalah A
dikali N X pangkat N min 1. Maka yang nomor 1 ini 2X pangkat 2. Nah, posisinya dilihat ya. Berarti A-nya 2, A-nya 2, N-nya 2. Masukkan ke rumus ini. A-nya 2, N-nya 2, X pangkat 2 min 1. 2 kali 2, 4X pangkat 1. Untuk yang ini. Sekarang yang ini, yang 3X. 3X. Kalau nggak ada pangkat, kasih ono 1. Berarti A-nya 3, N-nya 1. AN X pangkat N min 1. Berarti 3 kali 1 X pangkat 1 min 1. 3 kali 1, 3. 1 kurangi 1 itu 0. X pangkat 0 adalah 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi untuk poin 1 jawabannya ini dan ini. Kalau disusun 4X tambah 3. Nah, ini jawabannya yang nomor 1. 2 dan 3 dikerjakan ya. Soal nomor 2 ini sama seperti soal mana tadi nak? Sama seperti soal ini. Nah, sama seperti soal nomor 3. Persis dikerjakan ya. Kemudian berikutnya rata-rata. Nah, rata-rata berarti ini dikalikan dulu ya semuanya. 2 juta kali 5, 10 juta. Terus 3 juta kali 8, 24 juta. Nah, ini kalikan taruh sini, kalikan taruh sini. Terus jumlah nak. Ini dijumlah, ini dijumlah. Rata-rata sama dengan hasilnya ini di sini dibagi hasilnya ini di sini. Oke. Dihitung ya. Nah, ini agak susah ini median. Median. Untuk mengerjakan median, langkah pertama kamu bikin frekuensi kumulatif. Apa arti kumulatif? Dijumlah mulai atas, ini 5 ya. Nah, jumlah dengan yang bawahnya 10. Berarti 15 tambah 10, 25 tambah 5, 30. Setelah itu kamu urutkan. Apa arti 5? Artinya ini kan data awal ya nak. Berarti ini data ke 1 sampai 5. Yang ini data ke habis 5 berapa? 6 ya. 6 sampai angka ini 15. Setelah 15 itu berapa? 16 sampai 25. Setelah 25, 26 sampai 30. Nah, median itu nilai tengah. Langkah pertama, cari kelas dulu. Cari kelas. Apa rumusnya? Data ke setengah kali jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ini 30. Berarti data ke setengah kali 30. Berapa nak? 15. Mana data ke 15? Nah, ini 15. Berarti ini kelasnya. Selanjutnya ini disebut dengan F. Atasnya ini disebut dengan FK. Ini dikurangi setengah disebut dengan TB. 70 kurangi setengah berarti 69,5.
ya. Rumus langkah kedua, rumus median adalah TB ditambah setengah kali F frekuensi ya, jumlah frekuensi ya, dikurangi FK dibagi F kali P. TB nya 69,5 ditambah setengah kali frekuensi tadi sudah dihitung di sini 15, FK nya 5, F nya 10 dikalikan P. P itu panjang kelas, nak. Panjang kelas itu artinya 70 sampai 79 itu ada berapa angka? Ada 10 angka ya, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ada 10 angka. Coret ini 69,5 ditambah 10. Kalau nggak ada bulatkan. 3. Simpangan baku. Ini agak susah juga. Langkah pertama, cari rata-rata. Berapa rata-ratanya? Ini jumlahkan. 100 tambah 120 tambah 150 tambah 180 bagi 4. Berapa itu? Ini sama ini 300, 400, 550 dibagi 4 itu 1 cuma 50 bagi 4, 1, 4, 150, 4, 3 kali 4, 12, 30, 137, 28, 20. Nah, 137,5 lo kok elek rek. 340, 50. Ya wes. Kemudian masing-masing data kurangi dengan rata-rata. 100 kurangi 137,5 terus kuadratkan, ditambah 120 kurangi 137, taruh sini ya nak, 120 kurangi 137,5 kuadratkan. Ini hasilnya berapa? 150 kurangi 137,5 kuadratkan, 150 kurangi 180 kuadratkan. Terus semuanya dijumlah. Kemudian hasil tadi bagilah dengan banyak data, yaitu 4. Lalu akar dari hasil yang di atas. Itu namanya simpangan baku. Nomor ini kalian bisa ya nak, ini nak. Nah, yuk dikerjakan yang ini. Tak ajar nomor 5 aja, 1, 2, 3, 4 kerjakan sendiri, kamu bisa. Nomor 5 itu kuartil bawah. Nah, ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah pertama kamu cari data yang di tengah dulu. Coret. Nah, ini yang tersisa. Ini namanya median. Nah, kuartil bawah itu adalah tengah-tengah dari data yang di kiri. Yang di kiri datanya apa aja? Yang di kiri datanya ini ya. Tak tulis lagi 1, 2, 3, 4. Kalian coret ya nak. Coret belakang, coret depan. Tinggal loh, tengah-tengahnya mana? Nah, ini 2 data di tengah dijumlah lalu bagi 2. Itu namanya kuartil bawah. Jadi kuartil bawah itu adalah tengah-tengah dari data yang ada di sebelah kiri. Itu ya. Yuk.
Sebuah tiang bendera berdiri di atas tanah. Jika sudut elevasi tiang bendera dari jarak 20, tiang bendera, ini tiang bendera. Wih, pantelnya rek. Ini tiang benderanya. Kemudian sudut elevasi puncak tiang bendera dari jarak 20 meter. Jarak 20 meter, berarti ini ada jaraknya. Ini 20 meter. Dan elevasi itu ini nak, 30 derajat. Pertanyaannya tinggi tiang, berarti ini ya. Nah, ini trigonometri ya. Kalau sudutnya di sini, maka ini disebut sisi depan, ini disebut sisi samping, yang ini sisi miring. Nah, sisi miring kan nggak dibahas, jadi nggak usah direken. Yang ditanyakan depan, yang diketahui samping, berarti kamu pakai data depan dan samping. Nah, depan dan samping adalah tan 30 sudah tak kasih sepertiga akar 3. Depannya X, sampingnya 20. Kalikan silang. 1 nggak usah tak tulis ya. Akar 3 ikut di atas. Akar 3 kali 20 sama dengan 3 kali X. Maka X adalah 20 akar 3. Tak balik ya nulisnya ya, yang ini. 3 ke kiri dibagi 20 akar 3 per 3. Enggak ada. Lalu sebuah karyawan memiliki 5 karyawan. Sebuah perusahaan memiliki 5 karyawan laki-laki dan 5 karyawan perempuan. 5 laki-laki 3 perempuan, diambil 2. Peluang dipilih laki-laki. Peluang dipilih laki-laki. Laki-lakinya ada 5, dipilih 2. Berarti 5 C2. Peluang itu dibagi dengan total. Totalnya ada 8, diambil 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya gini nak, 5C2 berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 itu 3 faktorial kali 2 faktorial. Apa arti 5 faktorial? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian mundur sampai 1. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Yang sama dicoret ya, 321, 321 coret. Yang atas 5 kali 4 20, yang bawah 2 kali 1 2. 2 bagi 2 10. Nah, yang 8C2 kamu coba kayak gini persis. Nanti hasilnya 5C2 taruh atas, 8C2 taruh bawah. Terus sederhanakan, biasanya begitu. Nah, ini kerjakan sama kayak atas ya, atau yang atas ini tak. Yang atas tak selesaikan. Nah, persis yang atas. Diketahui deret geometri. Nah, geometri. Ini sudah jelas deret geometri. Nah, kok ini disebut deret aritmatika, berarti salah. Ya. Deret geometri 2, 6, 18, 54. Nah, hubungannya apa? Geometri itu kali atau bagi. Itu ya. 2 kali berapa supaya jadi 6 kali 3? 6
kali berapa supaya 18 kali 3. Nah, sehingga ini disebut dengan rasio. Ini disebut dengan suku pertama A. Rasio R. Rasio 2 berarti salah. Kita catat satu yang A. Suku kelima tinggal 54 kalikan 3 gitu aja ya. Melanjutkan 54 ini ya. 54 kali 3 itu berapa? Apakah 162? Yang B, jumlah 4 suku pertama. 4 suku pertama dijumlah 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54. Apakah itu sama dengan 80? Kamu coba. Kemudian yang D, suku ke 10, suku ke N. Rumus suku ke N untuk geometri adalah A dikali R pangkat N-1. Berarti suku ke 10 A-nya 2. A-nya 2 ini tadi ya. R-nya 3. N-nya diganti 10. 2 kali 3 pangkat 9. Nah, D benar. Ini soal jawaban benar lebih dari 1 ya, Nak. Kemudian fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan x pangkat 2 min 1. Yang A, FOG. Apa arti FOG itu? G masuk ke F. G-nya x kuadrat min 1 masuk ke 2x plus 1. Apa artinya masuk? Masuk ke x-nya, Nak. Jadi 2-nya tetap, x-nya diganti x kuadrat min 1 ditambah 1. Ini, nah, kamu jabarkan 2 kurung x kuadrat min 1 tambah 1. Seret, jadi 2x kuadrat seret min 2 tambah 1. Berarti 2x kuadrat min 1. Yang A benar. B, C, D, E kerjakan ya. Yang C coba, FOG 2. Saya bahas yang C. FOG 2 apakah sama dengan 7? Gitu ya. FOG kamu udah ketemu dari poin A, hasilnya 2x kuadrat min 1. Apa arti FOG 2? X-nya diganti 2. Berarti 2 titik 2 pangkat 2 kurangi 1. Kamu hitung apakah hasilnya 7. Lanjutkan sendiri ya. Sebuah kubus memiliki rusuk 5. Volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Hitung sendiri. Berikutnya luas permukaan tabung. Apa rumusnya? 2 kali Pi kali R kali T. Udah gak cukup, Rek. Sini. Luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R kali T ditambah 2 kali Pi kali R kuadrat. Berarti 2 kali 2 per 7 kali 7 kali 10 ditambah 2 kali 2 per 7 kali 7 kuadratnya tak jabarkan 7 sama 7. Terus coret, tinggal dihitung ini berapa, hasilnya berapa. Sudah ya, Nak? Coba sini ayo. Nanti tidak bisa diupload kalau banyak-banyak. Sisanya berarti sisanya ini ya. Sisanya ini tak ketik ya lewat WA ya, Nak.